remaja muda dikasih Tuhan, apa kabarnya semua? Semuanya bersuka cita, semuanya bersemangat tetap untuk datang memuji nama Tuhan hari ini tanpa terasa hari Minggu. Kembali kita datang memuji menyembah Tuhan. Sebelumnya kayak ini mau sapa dong. Happy teens, my choice is my destiny in Jesus Christ. I'm so happy. Biar sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Tanpa terasa satu minggu kita gak jumpa ya. Sekalipun kita jumpanya di layar kaca. Tapi biarlah hal itu tidak membuat kita lemah. Tidak membuat kita jadi lesu untuk datang memuji nama Tuhan. Hari ini kita mau siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Ya sebelumnya kita mau sama-sama berdoa. Mari anak remaja yang dikasihi Tuhan. Kayu ini ajak kita semua untuk mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa yang baik yang kami sapa di dalam nama Yesus. Bapa yang adalah Tuhan kami. Engkau sumber pertolongan kami. Engkau Yesus juru selamat bagi jiwa kami. Bersyukur hari ini Tuhan. Kembali kami diingatkan untuk kami beribadah di hari Sabat. Sungguh kami bersyukur ya Bapak kalau kami boleh ada hari ini semua karena berkat-Mu. Dan bila kami mau gunakan waktu yang ada ini untuk sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Untuk sungguh-sungguh memuji menyembah Engkau. Untuk sungguh-sungguh melakukan firman-Mu ya Bapak. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami siang hari ini. Berkatilah ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati setiap pujian yang kami naikkan. Dan tolong kami Tuhan sekalipun kami ada di rumah. Kami tetap mau bersemangat memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan juga mau mendengar firman-Mu yang adalah kebenaran. Berkatilah setiap kami yang melayani. Berkati juga setiap umat-Mu, setiap anak remaja muda-Mu yang ada di rumah. Yang tetap setia mengikuti ibadah Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami panjatkan dalam nama Yesus Tuhan kami Allah yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bersuka cita, naik pujian bagi Tuhan. Bersama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bersama bertepuk tangan. Lagi yang katakan pujian ini bersama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah dengar, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak lagi kata Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara,
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Ada yang percaya Tuhan yang kita sembah adalah yang sanggup. Dia sanggup menyelamatkan kita dari dosa. Dia sanggup menyembuhkan kita. Dia sanggup memberkati kita. Tiba saja kita mau dengar firman Tuhan yang adalah kebenaran. Hadirin yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita menjadi anak-anak Allah, anak-anak pilihan Tuhan. Dia yang menjadikan kita dibenarkan oleh Tuhan. Dia menyelamatkan kita. Dia menciptakan kita, bukan hanya sekedar menciptakan, tapi dia bertanggung jawab atas hidup kita. Dia menguatkan setiap kita yang lemah. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita dengan firman Tuhan untuk menguatkan setiap kita. Kita pujian kita bagi Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Biar segenap hati kita mau memuji, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati, dengan sikap mau menyembah Tuhan, dengan sikap hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mau bersyukur kepada Dia Allah yang hidup, bersyukur atas segala rahmat-Nya yang tidak henti-hentinya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari kita pujian bagi Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord
Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur dengan segenap hati kita. Bersyukur buat setiap rahmat Tuhan yang tiada habis-habisnya dalam hidup kita. Hari ini kita boleh kembali beribadah, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan adalah karena Tuhan yang menopang setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Allah yang baik buat kami. Engkau Tuhan Allah yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau nyembah-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama Tuhan. Kami mau bermazmur bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Kami berterima kasih buat setiap anugerah-Mu, buat rahmat-Mu Tuhan. Tiada habis-habisnya kasih setia-Mu. Kau Allah yang menyelamatkan kami, Kau yang menopang kami. Kami kuat karena-Mu Tuhan. Say I am rich because of what the Lord has done for us. Katakan, and now let the weak say I am strong. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan. Baik, kita berdoa dulu ya sebelum Om Dani sharing firman di siang hari ini. Mari kita berdoa. Mari kita satukan hati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami dapat beribadat di siang hari ini. Tuhan, pakai bibir tutur kata hamba untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan pada anak-anak ini Tuhan. Biar Roh Kudus memimpin menuntun kami semua agar dapat mengerti akan maksud-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apa kabar anak-anak? Biasanya kita sering dengar kata-kata ini, apa kabar? Biasa itu di suatu pertemuan ya. Nah, jawabnya bisa I'm okay, saya baik-baik saja, gitu kan? Atau kadang kita tanya diri sendiri, I'm okay, am I okay? Atau I'm not okay, gitu. Ya, setiap manusia pasti pernah mengalami kondisi I'm not okay, ya. Om Dani dan kita semua prihatin ya dengan keadaan di Indonesia ini di bulan Juni dan Juli ini ya. Indonesia terkena wabah tahap kedua COVID-19, penularannya sangat luar biasa ya. Kita sangat prihatin ya, termasuk Om. Keluarga Om juga salah satu yang tertular dari ayah ibu Om, adik dan kakak Om yang tinggal di Mangga Besar. Mereka semua tertular oleh COVID. Mungkin keluarga atau famili anak-anak juga ada yang dalam kondisi yang sama. Ya nih, kita prihatin ya.
Maka melalui khotbah Om siang ini, Om mau bagaimana kita melewati masa-masa sulit ini, pain ini, rasa sakit ini, rasa kekecewaan ini, rasa kekhawatiran ini, ya. Maka tema siang hari ini Om beri nama Broken Hearts to Healing Hearts. Broken heart atau heartbreak, patah hati, ya. Istilah ini pasti buat anak-anak broken hearts ini jarang ya, karena kalian masih teenagers. Mungkin kalau sudah beranjak ke pemuda-pemudi youth, sering nih menemukan keadaan ini. Bukan kata ini, tapi keadaan ini. Apa artinya? Karena broken hearts, patah hati itu terjadi waktu masa-masa indah, masa-masa pacaran. Ya, suatu saat tidak cocok sehingga berpisah. Patahlah hati kita, gitu ya. Broken hearts. Tapi istilah broken hearts ini jangan secara hurufiah ya. Broken, patah, hearts itu hati, jantung. Hearts itu jantung kan di Inggris ke Indonesianya ya. Bukan patah jantung, tapi patah hati. Kita jatuh hati pada si dia, bukan jatuh jantung gitu kan. Nah, itu istilahnya ya. Oke. Om lanjut ya. Bentuk heartbreak ini, patah hati ini bukan hanya untuk kondisi yang sedang berpacaran, bukan itu. Tapi lebih luas lagi ya. Heartbreak, patah hati itu segala sesuatu bentuk kehilangan. Segala sesuatu benda yang kita miliki, yang kita punyai itu hilang, itu rusak. Ya. Atau kondisi ortu kita kehilangan pekerjaan, kita heartbreak. Kita kehilangan orang kita sayangi, dipanggil pulang ke rumah bapak. Wah, itu juga heartbreak. Ya. Kita kehilangan kesehatan, sedang sakit, itu juga heartbreak. Ya. Apapun itu, segala bentuk kehilangan, itu membuat kita menjadi khawatir, kecewa, patah hati. Ya. Itu definisi dari heartbreak. Kenapa ini terjadi padaku? Mungkin situasi ini pernah atau sedang kita hadapi anak-anak. Ya, seperti Om sedang hadapi hal ini di keluarga Om. Heartbreak. Ya. Why? Kenapa ini harus terjadi di hidupku? Kenapa harus aku harus menemui keadaan ini di hidupku? Membuat kita menjadi emosional. Ya. Tadi disebutkan I'm okay, tapi sekarang pasti kita dalam kondisi I am not okay. Ya. Tidakkah Tuhan melihat apa yang sedang saya hadapi? Tuhan seharusnya tidak membiarkan ini terjadi padaku. Bahkan bila sudah terjadi, kenapa ini semakin memburuk Tuhan? Kenapa ini semakin menjadi-jadi yang menimpaku ini? Ya Tuhan, saya seharusnya tidak terluka seperti ini. Saya tidak seharusnya dibully teman-teman seperti ini. Saya seharusnya tidak ditinggal oleh si dia, pacar saya ini. Ya, saya seharusnya tidak mendapat nilai yang jelek. Kalau nilai jelek itu bukan sesuatu keadaan ya, itu sesuatu yang memang kalian tidak belajar. Ya, oke, Om lanjut lagi. Kenapa saya terkena COVID-19? Gitu. Kenapa orang tua saya kehilangan pekerjaan gitu? Ya, kenapa orang lain lebih beruntung dari saya gitu? Nah, kadang kita sebut, di manakah ya kau Tuhan? Ini adalah jeritan hati yang terluka, hati yang patah. Ya, Allah kesannya absen di hidup kita. Ya, Allah sekarang tidak ada di tempat yang seharusnya. Allah tidak melihat apa yang saya lihat. Allah tidak melihat apa yang saya rasakan. Ya, seperti dalam Ayub 23 ayat 8 dan 9 ya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Ia tidak tampak, aku berpaling ke selatan. Aku juga tidak melihat dia. Ya, itulah jeritan hati Ayub, mencari Tuhan. Ya. Bila dari kalian sedang atau pernah mengalami heartbreak seperti ini, yang tadi Om ekspresikan itu, ini jangan dibiarkan ya anak-anak ya. Oke, caranya nanti Om akan jabarkan lebih lanjut. Tapi sebelumnya, Om mau beri 3 alasan dulu nih. Kenapa Tuhan mengizinkan, ya bukan mencoba ya, kenapa Tuhan mengizinkan heartbreak ini terjadi pada kita? Ya, ada 3 poin. Pertama, untuk memperlihatkan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Ingat ya, dalam segala sesuatu.
untuk kebaikan bagi, garis bawah lagi, mereka yang mengasihi Dia. Ya. Bahkan dalam situasi kita nih dalam patah hati nih, ya. Nah, ini ayatnya di Roma 8 ayat 28 ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ada rencana Allah di dalam situ. Ya, jadi ada tiga kata. Segala sesuatu, terus bagi mereka yang mengasihi Dia, dan rencana Allah. Segala sesuatu itu, ya, termasuk yang kita lalui, yang kita jalani broken heart ini, yang kita hadapi dalam badai kehidupan ini, ya. Segala sesuatu itu pasti terjadi di kehidupan kita, ya. Nah, Tuhan bisa memberikan keadaan ini menjadi kebaikan. Ya, kebaikan Tuhan bukan kebaikan yang kita ingini, tapi baik buat kita belum tentu baik buat Tuhan, ya. Jadi bukan kehendak kita, tapi rencana Allah yang terjadi di dalam sana anak-anak, ya. Nah, di situ disebutkan bagi poin kedua, bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Hanya bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, bagaimana mengasihi Tuhan Yesus? Bagaimana? Nah, kita baca di ayat 1 Yohanes 5 ayat 3 ya. Sebab inilah kasih Allah, kasih kepada Allah. Ya, jadi inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, jadi kita kalau mengasihi Tuhan itu bukan hanya mengharapkan kebaikan, mengharapkan berkat, tapi kita mengasihi Tuhan itu dengan menjalankan perintah-perintahnya karena kita mengasihi Dia. Seperti kita tahu ya, Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa manusia dengan mati di kayu salib. Ya, Tuhan telah terlebih dahulu memberikan kasih pada kita. Ini memudahkan kita ya untuk memberikan balik kasih kepada Tuhan. Itu yang pertama, untuk memberikan bahwa Tuhan bekerja di dalam segala hal. Sekarang poin yang kedua, tadi kan Om bilang ada 3, ini poin yang kedua. Jangan menduakan Tuhan, ya. Tuhan membiarkan ini, mengizinkan ini terjadi, heartbreak kita ini, supaya kita tidak menduakan Tuhan. Tadi yang pertama, kondisi, segala sesuatu itu kondisi. Yang kedua ini, menduakan Tuhan ini lebih ke arah hubungan, relasi, antara kita dengan seseorang, kita dengan sekelompok orang, ya. Nah, Tuhan izinkan ini kita hadapi ya. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh bergantung pada seseorang. Karena seseorang itu pasti bisa suatu saat mengecewakan kita. Membuat kita heartbreak, patah hati. Ya tadi gampangnya itu karena kita terlalu mengidolakan seseorang gitu ya. Bukan hanya kalaupun pacaran, patah hati itu sesuatu hubungan biasa gitu ya. Itu sesuatu yang normal. Misal kita mengidolakan artis. Ya kita mengidolakan dia, jangan sampai mendewakan dia. Kan akan bagus kita mengidolakan dia dan mengambil nilai-nilai positifnya, tapi kan kebablasan kadang-kadang nilai negatifnya kita ikuti. Dia merokok, kita ikut merokok. Dia narkoba, kita coba-coba narkoba. Dia konsumerisme, beli ini beli itu yang mewah, kita ikutan bolos. Nah itu misalkan membuat kita jadi terjerumus, ya, membuat kita heartbreak, kecewa suatu saat. Ya, itu Tuhan tidak mau kita bergantung atau sangat mengidolakan seseorang. Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Di dalam Alkitab disebutkan Tuhan tidak mau diduakan. Ya. Suatu saat kita akan kecewa dengan manusia. Ini Tuhan mengizinkan terjadi. Itu poin kedua. Poin ketiga, ya, sebagai pembelajaran yang ketiga, dan menjadikan kita untuk mendengarkan peringatannya. Loh, peringatannya gimana nih Om? Apa kita dengar audible peringatan dari Tuhan? Bukan itu maksud Om ya. Bisa saja melalui Roh Kudus kita mendengar dari bisikan Roh Kudus kalau kita peka. Tapi bukan itu maksud Om. Maksud Om ini peringatan Tuhan itu bisa dalam segala hal, segala bentuk. Bisa kita baca Alkitab, di dalamnya banyak perintah-perintah Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan. Ya. Tapi dalam sehari-hari apa? Mami-mami kalian nih pasti sering ngomel pada kalian. Ya. Apakah orang tua kalian, mami kalian tuh hobi ngomel? Ya, kalau nggak ngomel, mulutnya rasanya ada sesuatu yang kurang. Nah, kalau di pikiran kalian begitu, nah pasti ada sesuatu di pikiran kamu yang salah itu. Bukan ya? Setiap omelan orang tua itu ada peringatan Tuhan dengan anak-anak. Setiap omelan orang tua itu ada peringatan Tuhan di dalamnya. Ya, tidak ada orang tua yang ngomel ya untuk kejelekan anak, tapi untuk kebaikan anak. Nah, suatu saat nih seperti Om ya, waktu kecil kan teenagers ya Om
aktivitasnya kan gadget belum ada zaman itu. Aktivitasnya jadi bermain fisik gitu. Om sama teman-teman tuh suka panjat panjat pagar tetangga itu, adu berani, adu keseimbangan. Mama Om sering ngomel juga tuh, nggak boleh, nggak boleh, nanti jatuh. Suatu saat naas jatuh Om, hilang keseimbangan, jatuhnya kena rusuk nih, pagar besi, hantam ini, Om pingsan, setengah pingsan lah itu, dibawa ke rumah. Ya, udah diomelin, diperingati oleh mama Om, tapi Om tutup langgar. Suatu saat naas, heartbreak, hampir rusuk patah, bukan patah hati, patah rusuk loh. Ya, jadi Tuhan membiarkan ini terjadi ya. Sakit itu supaya kita rasakan nih. Baru kita istilahnya nih, apa gua bilang. Nah, I've taught you, jadi ya. Biar kita rasakan ya sakitnya. Baru kita ngeh gitu. Oh iya ya. Tadi peringatan orang tua benar juga ya. Peringatan Tuhan benar juga ya. Nah, itu ketiga ya. Jadi ada 3 alasan kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi. Kita lanjut ya. Baik, setelah mengetahui alasan pain ini, kecewaan ini bisa terjadi, diizinkan Tuhan pada kita. Ya, bagaimana selanjutnya? Karena setiap pain, setiap yang patah harus ada kesembuhan kan? Ya, oke. Bila dibuat skema, heart, jadi ini heart big broken heart, ke healing heart, jadi hati yang sembuh. Ya, hati yang patah ke hati yang sembuh. Di tengah-tengahnya ini ada proses nih. Ya, jadi bukan langsung healing dari patah menjadi sembuh, tapi di tengahnya ada proses. Ya. Nah, untuk penjabaran ini, kesembuhan ini, kita harus melalui proses itu. Tidak singkat proses itu, tidak instan. Ya. Kecuali Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Orang buta langsung seketika dicerikan matanya bisa melihat. Ya. Nih, yang kita akan bahas adalah hal-hal langkah-langkah yang harus kita lakukan agar heartbreak kita ini, kecewaan kita, sakit kita ini dapat tersembuhkan. Ada 3 ya. Pertama, berdukalah. Berdukalah. Loh, apa kok maksudnya kok berduka sih? Apa sih maksudnya kita berduka? Berduka itu sesuatu yang normal ya. Kenapa normal? Ya. Kita baca ayatnya nih ya. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Inggrisnya berbahagia ini blessed. Jadi diberkatilah orang yang berduka cita. Aneh ya ayat ini ya. Tuhan Yesus menyuruh kita sekarang bersedih dulu, baru diberkati. Aneh ya ayat ini ya. Apa sih maksudnya? Ya, Pengkhotbah 3 pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya. Kemudian yang di ayat 4-nya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menatap, ada waktu untuk menari. Jadi Tuhan tidak mengharapkan kita hidup terus bahagia. Ya, ini sesuatu yang wajar. Ada saatnya kita juga bersedih, ada saatnya kita menangis. Ya, jadi itu sesuatu hal yang kita jalani dan sesuatu yang normal. Berdukalah. Kenapa berduka? Dengan berduka kita melalui, kita melewati sakit itu. Bukan kita menghindari, belok kiri, belok kanan, belok atas, belok bawah. Enggak, kita true memasuki sakit itu. Kita mengakui ada sakit itu. Ya. Misalkan kalian kehilangan sesuatu, handphone, data di dalam handphone itu banyak data yang penting. Ya, kita pasti sedih. Bersedihlah. Ayah kalian kena PHK tadi. Nah, ya, berdukalah. Ya. Artinya kita mengakui keadaan itu. Ya. Kita tidak deny, menyangkal keadaan itu, misalkan tidak terjadi sesuatu, biasa-biasa aja. Ya. Kalau sesuatu itu kita deny, kita diamkan, itu sebenarnya tetap tertanam kita. Patah hati itu memang sudah terjalin, cuman ada retak-retak di dalamnya. Serpi-serpiannya masih hancur. Kelihatannya sudah sembuh, tapi belum sembuh. Itu jadi kita simpan sesuatu menjadi kepahitan. Kita bawa seumur hidup. Sesuatu kepahitan itu kita bawa seumur hidup. Secara ilmu psikologi itu di bawah alam sadar. Ya, kita akan akhirnya menjadi bawa itu setiap hari, setiap hidup kita. Itu tidak baik, anak-anak. Maka kita harus mengakui. Berdukalah. Dengan berduka itu kita mengakui. Tapi berduka dengan yang sehat ya. Berduka sehat. Berduka sehat itu maksudnya apa? Jangan berduka itu membawa
kita menjadi depresi berat. Jangan ya. Berdukalah, bawalah duka itu kepada Tuhan. Berdukalah. Berduka yang sehat, berdukalah dengan Tuhan. Iya, tadi minggu-minggu sebelumnya Om pernah bawakan khotbah mengenai Maria yang menangisi kematian saudaranya Lazarus. Tuhan Yesus hadir di sana dan Tuhan Yesus ikut menangis, bisa merasakan, bisa empati. Datanglah pada Tuhan, berdukalah, menangislah bersama-sama Tuhan. Ya anak-anak, oh kalau menangis, saya nggak bisa menangis. Saya nggak jadi dilihat sebagai cengeng. Enggak, justru orang yang kuat, orang yang bisa nangis menurut Om. Kenapa? Dia berani, tidak jaim. Ya kadang harus menangis. Gitu. Gitu ya anak-anak. Itu yang pertama, berdukalah. Tapi berdukalah dengan sehat ya. Kedua, biarkan Tuhan membungkus lukamu. Ini ayatnya ada nih. Mazmur 147 pasal yang ketiga. Om bacakannya. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Membalut luka-luka mereka. Tahu anak, kalau ada patah tulang dimanapun ya, kita ke dokter pasti diberikan suatu semacam gipsum gitu, gips ya, yang kaku sehingga menopang bagian yang patah di dalam, tidak bergerak. Ya, gips ini bisa berminggu-minggu, tidak ada hitungannya instan sejam dibuka, enggak. Sehari 2 hari enggak juga, itu bisa minggu sehingga tulang kita bisa menyatu kembali. Ya. Jadi ada prosesnya cukup lama. Ya. Jadi tadi disebutkan Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati, broken hearts Inggrisnya, dengan membalut luka-luka itu. Bawalah hati kita ini untuk dibalut oleh Tuhan. Datang ke Tuhan. Minta kepada Tuhan. Tuhan, ini loh kecewaan saya, ini loh duka saya, ini loh masalah saya. Duduk menyembah Tuhan. Menangis di hadapan Tuhan. Bawa hatimu kepada Tuhan. Tuhan mencari hati yang remuk loh. Kita menangis dengan hati yang remuk. Tuhan mencari hati yang remuk. Ya, sungguh-sungguh meminta pertolongannya. Yaitu anak-anak ya. Nah, percayakan pada Tuhan untuk menyembuhkan hati yang patah itu menjadi healing heart. Ya, tadi kamu bilang proses ya. Jadi proses itu dibarut Tuhan, bawa kepada Tuhan. Yang ketiga nih, graceful heart, hati yang bersyukur. Graceful ya. Loh, bagaimana nih Om? Kita sedang berduka kok bisa graceful, bisa sesuatu yang bersyukur, gembira gitu ya. Ini nggak tolak belakang nih Om. Bagaimana caranya nih gitu? Selalu bersyukur. Apapun keadaan kita, kondisi kita, senang maupun duka, bahagia, sedih, tetap kita bersyukur. Ya, bersyukur pada Tuhan itu tidak oleh keadaan sikon mood hati kita, enggak ya. Itu suatu yang apa ya? Jadi ritme hidup kita, sesuatu yang harian, sesuatu yang menjadi kebiasaan kita. Kenapa bersyukur? Karena Tuhan menjanjikan pada kita apa? Kebaikan. Alkitab kita itu suatu perjanjian disebut sebagai covenant. Perjanjian lama, perjanjian baru ya. Di dalam Alkitab itu banyak janji-janji Tuhan pada umat yang percaya. Ya. Pegang janji Tuhan. Kita percaya pada Tuhan. Ya. Tuhan yang berjanji pasti memenuhi janjinya. Pada siapa? Pada orang-orang percaya. Ya, kita harus bersyukur mempunyai Tuhan. Tuhan yang sangat empati, Tuhan yang menyatakan janjinya pada umatnya. Kita percaya pada itu. Nah, Om kasih kesaksian ya buat menegaskan ini graceful heart ini bagaimana sih bentuknya. Om kembali tadi ke cerita keluarga Om ya kena. Ini kan Om waktu rekam ini posisinya udah hari ke-22 hari. Udah terjadi kesembuhan keluarga Om. 5 anggota keluarga Om kena di Bangga Besar. Om tinggal di Kolom. Hari pertama di akhir Juni, adik Om yang membawa tertular pertama kali COVID ini, dia tidak sadar, dia WA Om, sakit pilek biasa lah kena tetangga, dia tetangga dagangnya kena flu biasa. Om udah curiga,
tes langsung pakai antigen. Sore aja tes antigen, semua sekeluarga yang tinggal di Manggarai dites. Adik positif, mama om positif, kakak saya yang tertua negatif, papa negatif. Sebelum dites ya, om doa dulu sama Tuhan nih. Khawatir, ini jangan-jangan covid. Om berdoa minta tolong. Tapi om tidak menjawab, tetap covid. Adik kena, mama om kena. Tapi Tuhan kasih secara titik positif nih. Artinya kakak masih negatif, papa negatif. Kenapa om khawatir? Papa ini komorbid itu orang punya penyakit bawaan ya. Papa ini jantung, sakit lambung, paru-parunya membesar banyak air, harus makan obat banyak setiap hari. Bagaimana kalau kena covid ditambah covid? Om sangat khawatir. Nah sore itu om doa ya, om berasa harus jemput papa, ambil papa dari rumah itu, bawa ke Palem, dari Mangga Besar ke Palem. Ya sebelum jemput om pindahkan dulu David anak om ini ke rumah adik om yang lain agar bersiap-siap nih, karena kan kata orang ini covid sangat menular ya. Tapi om tetap mau jemput papa, ini sebagai salah satu bentuk kita ya pada orang tua ya, karena masih negatif, om pikir gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kalau tertular pun om siap ya. Sebelum jemput pun adik om yang nampung David di Polis bilang pada om, yakin jemput, kalau tertular kamu kena loh, nggak apa-apa, saya siap, karena saya selalu membawa ini ke doa saya ke dalam Tuhan. Saya bersyukur Tuhan, syukur apapun, syukur Tuhan, adik kena, mama kena, tapi saya tetap bersyukur papa masih negatif. Saya bawa pulang papa, besokannya tes, papa PCR-nya positif tertular. Papa nggak bisa pakai masker karena dia jantung, pakai masker ngap. Buka di rumah yang om bawa pulang, dia nggak pakai masker. Yang pakai masker om dan istri Kak Liana ya. Kami berdua merawat papa. Kami sudah berserah pada Tuhan. Kalau kena tidak apa, kami tetap mau merawat papa. Karena kami khawatir papa ada komorbid. Ya. Om bawa ini doa om itu selain minta kesembuhan, om tetap bersyukur, puji Tuhan, haleluya, pujilah Tuhan, bawa itu dalam sehari-hari om, bawa doa terusnya. Setelah hari kelima om tes, istri dan om tes PCR, om masih negatif, om tidak tertular ya, tidak pakai APD loh, papa nggak pakai masker. Puji Tuhan ya, puji Tuhan, kebaikan ada di balik sesuatu broken hearts tadi ya. Puji Tuhan lagi apa? Papa gejalanya ringan, demamnya ringan, batuknya ringan, pileknya ringan akibat COVID. Hari ke-11 biasanya udah hari yang menentukan ya. Papa menurut kami udah sembuh. Kami juga tidak ada gejala apapun, berarti kami juga tidak tertular. Ya. Pujilah Tuhan, ini ya sebagai contoh ya. Khawatir boleh, tapi tetap bersyukur. Ya, itu membuat kita, dan khususnya COVID ini kan imun itu kan tergantung dari kita, harus selalu positif, selalu bahagia, sehingga imun kita naik gitu kan. Kita nggak bersyukur, kita selain menyembah Tuhan, kita juga menaikkan darah putih kita ya semakin kuat untuk melawan COVID. Saya tahu sih, om tahu, bagi yang tertular COVID ini banyak juga ya keluarga-keluarga yang mengalami ditinggal oleh orang yang dikasihi, dipanggil Tuhan. Tidak apa, tetap itu mungkin yang terbaik buat Tuhan, bukan terbaik buat kita, tapi terbaik yang dikasih Tuhan. Terima itu, berdukalah, silakan berdukalah ya, minta Tuhan baru dukamu itu ya. Tetap bersyukur apapun itu. Kita, bagi mereka yang mengasihi Dia, kita mengasihi Tuhan ya. Tetap bersyukur pada Tuhan. Tuhan pasti memberikan kebaikan pada kita. Suatu saat kalian akan mengalami broken heart. Ingat firman Tuhan ya. Berdukalah pertama,
berduka yang sehat, bawa itu ke Tuhan. Kedua apa? Minta Tuhan balut luka ini, sembuhkan luka ini menjadi healing hearts. Ketiga, tetap bersyukur, bawa hati ini sebagai hati yang graceful hearts, hati yang selalu bersyukur. Demikian firman Tuhan, mudah-mudahan kalian mengerti ya apa yang dibawakan oleh Om ini menjadi bekal kalian di masa depan. Gitu anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas siang hari ini Tuhan, atas firman-Mu pada kami. Biar dalam masa-masa sulit ini Tuhan menuntun kami, Tuhan memimpin kami. Setiap langkah-langkah kami harus hadapi Tuhan untuk masa COVID ini agar dapat berlalu Tuhan. Dan untuk kedepannya anak-anak kami ini Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus agar dapat melalui masa-masa sulit badai kehidupan yang membuat mereka patah hati, kemungkinannya Tuhan mereka siap dapat terus datang padamu dengan hati yang selalu bersyukur Tuhan. Terima kasih atas semua ini Tuhan. Kami alaskan semua doa kami, semua yang kami dengar dari firman-Mu ini siang hari ini Tuhan. Atas nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati anak-anak.